Polrestabes Medan jelaskan kasus korban pencurian jadi tersangka. Setelah kasus Hogi Minaya, kini kasus korban tindak kejahatan yang ditetapkan sebagai tersangka kembali terjadi. Kini, seorang pria berinisial PS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes Medan. PS menjadi tersangka karena kasus dugaan tindak penganiayaan yang menyebabkan dua pencuri berinisial Gigaton dan T mengalami luka-luka. Bagaimana kronologinya? Berikut selengkapnya berdasarkan info yang dihimpun Suryako ID dari YouTube Tribun Lampung. Pelaku adalah karyawan korban. Gigaton dan T adalah karyawan baru yang bekerja sebagai penjaga toko ponsel milik PS. Baru 2 pekan bekerja, keduanya melancarkan aksi pencurian pada 22 September 2025 lalu. Pada hari yang sama, PS melaporkan kejadian ke Polsek Pancur Batu. Sehari kemudian, tepatnya pada 23 September 2025, rekan PS inisial LS menghubungi salah satu penyidik Polsek Pancur Batu terkait penanganan. Keberadaan pelaku diketahui. Saat itu, ada informasi yang menyebut bahwa para pencuri berada di hotel di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Menurut Bayu, penyidik sudah mengingatkan apabila ditemukan, segera memberitahukan agar bisa dilakukan proses hukum. Tetapi, pelaku LS tidak berbarengan atau tidak menunggu dari perbantuan polisi atau penyidik sehingga mereka berkesimpulan dan memutus dengan sendiri, jelas Bayu. Kedua pelaku pencurian ditangkap dan dibawa ke Polsek Pancur Batu. Namun, 3 hari setelah ditangkap, 26 September 2025, keluarga Gigaton melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan PS, LS, W, dan S. Setelah keempat orang itu dilaporkan, proses hukum terhadap Gigaton dan T tetap berjalan dan sudah dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2,5 tahun. Pengakuan keluarga. Keluarga LS, Nia, mengatakan bahwa LS mengajak karyawan lain berinisial M, bekerja sama untuk memancing pelaku di salah satu hotel. Dari pengakuan Nia, penggerebekan ini diketahui bahkan diikuti oleh penyidik. LS dengan penyidik berkomunikasi terkait pelaku sudah ada di hotel. Tapi, penyidik bilang, ayolah, sama-sama kita. Jadi, karena suami saya merasa tidak enak, jadi kami ikut. Kami ke sana bersama, kata Nia. Saat digerebek, Nia yang saat itu ikut bersama suami, LS, dan adiknya PS mengaku melihat pelaku mengancam dengan pisau. Karena spontan, mereka berusaha membela diri. Adik kami tidak ada menyentuh. Setahu saya, tidak ada menyentuh. Ditarik keluar lalu diserahkan kepada polisi. Kalau penganiayaan yang beredar di media di mana pelaku dianiaya bersama-sama dan sebagainya, itu tidak ada. Kami melihat sendiri, itu tidak ada penganiayaan, klaim Nia. Nia terkejut setelah suami dan adiknya justru ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penganiayaan saat melakukan penggerebekan. Bahkan, salah satu dari mereka sudah ditangkap dan 3 lainnya ditetapkan sebagai buronan. Penjelasan polisi. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan proses penyidikan. Dari proses tersebut ditemukan fakta, termasuk lewat prarekonstruksi. Para saksi, saksi pendukung, dan petunjuk-petunjuk yang ada didapatkan keterangan. Dari saksi netral itu, memang ada suatu tindakan. Kami pun beranjak dari hasil visum dan diperkuat keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka di kepala atau bagian tubuh lainnya, kata Bayu saat konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Senin, 2 Februari 2026. Dalam kasus ini, tidak hanya PS, LS, W, dan S diduga melakukan penganiayaan. Bedanya, LS, W, dan S dinyatakan masuk daftar pencarian orang, DPO. Bayu menjelaskan, sesuai keterangan, ada tindakan pemukulan yang dilakukan LS dan teman lainnya di kamar hotel. Kemudian, pelaku ada 4 orang, yang saat ini seorang sudah dilakukan penahanan. 3 sudah kami jadikan DPO. Pada saat di kamar hotel, ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan pemukulan dan tendangan sehingga terdapat luka sesuai hasil visum, ucap Bayu. Tidak hanya di situ, korban Gigaton diseret keluar, dipiting, dan dimasukkan ke bagasi mobil. Pengakuan korban, ada tindakan penyetruman menggunakan alat. Korban juga diikat oleh para pelaku. Inilah tindakan-tindakan penganiayaan yang terjadi setelah 1 orang.
Ada satu orang lagi yang di kamar berbeda, ujar Bayu. Para pelaku ini kembali ke kamar sebelahnya, kamar 24. Pada saat masuk, para pelaku, LS dan kawan-kawan langsung melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku pencurian berinisial R. Korban R kemudian dibawa ke mobil yang sama. Dilakukan pengikatan pada kedua tangan, papar Bayu. Polisi sudah sesuai prosedur. Ahli pidana Profesor Alfi Syahrin menegaskan bahwa perkara pencurian dan penganiayaan tidak bisa dipandang sebagai satu rangkaian yang saling membenarkan. Menurut dia, status seseorang sebagai pelaku pencurian tidak menghilangkan haknya atas perlindungan hukum. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan. Pelaku dicari, didatangi, lalu dilakukan kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan, ujar Alfi. Ia menyebut, unsur-unsur penganiayaan bersama terpenuhi sebagaimana dilakukan lebih dari satu orang, ada kekerasan fisik, ada luka yang dibuktikan secara medis, serta diperkuat keterangan saksi dan alat bukti. Dalam hukum pidana, kata Alfi, pertanggungjawaban ditentukan oleh adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf. Dalam perkara ini, ia menilai tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus pidana. Alfi juga menyatakan, dari sisi administrasi dan prosedur, penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.